Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Izinkan saya memperkenalkan siapa saja nih anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Vikiana. Saya Kelvin Ihsan. Saya Ahmad Imran Muhayyad. Saya Layuda. Saya Supriyanto Limarukun. Saya Zahra Konia. Saya Herniatin. Oke, kami dari kelompok 5 ini mempunyai materi yang berjudul Definisi konflik, prinsip konflik, dan orientasi konflik. Definisi konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin yakni configere, yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu. Surjono Soekarto berpandangan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Prinsip konflik. Faktor penyebab pertentangan atau konflik sebagaimana dikemukakan oleh Surjono Soekarto yaitu 1. Perbedaan antar individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan adalah individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu perubahan sosial, di mana perubahan sosial ialah yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Kita masuk pada orientasi konflik atau sikap kita dalam menghadapi suatu konflik. Untuk menyelesaikan konflik secara tepat agar konflik yang terjadi dapat memberikan manfaat yang positif bagi individu tersebut dan tidak memberikan efek negatif bagi perusahaan. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar individu tersebut, Hellraigen dan Slocum dalam 2004 halaman 232 menyebutkan ada 5 cara yang dapat digunakan oleh individu untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya, yaitu yang pertama, gaya menghindari atau avoiding style. Gaya menghindari atau avoiding style, gaya menghindari mengacu pada perilaku tidak asertif atau tidak tegas dan tidak kooperatif atau bekerja sama. Seseorang menggunakan gaya ini untuk menjauh dari konflik, mengabaikan perselisihan dan atau tetap netral. 2. Gaya memaksa, forcing style. Gaya memaksa mengacu pada perilaku asertif, tegas, dan tidak kooperatif. Dan ini merupakan pendekatan konflik interpersonal dengan strategi menang kalah. Mereka yang menggunakan pendekatan memaksa mencoba untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mengkhawatirkan orang lain. Gaya mengakomodasi, accommodation style. Gaya akomodasi mengacu pada perilaku kerjasama yang tidak tegas. Akomodasi mungkin merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri. Ini merupakan strategi yang biasa digunakan bersama dan berlaku untuk jangka panjang, yang mendorong kerjasama dengan lainnya, atau hanya memenuhi keinginan individu lain. Individu yang menggunakan gaya akomodasi biasanya dinilai baik oleh individu lain, tetapi mereka dapat dianggap merasa lemah dan pasrah. Dalam menggunakan gaya akomodasi, seorang individu mungkin bertindak seolah-olah konflik tersebut akan selesai pada waktunya dan menarik untuk melakukan kerjasama. Individu tersebut akan mencoba untuk mengurangi ketegangan dan stres dengan meyakinkan kembali dalam bentuk memberikan dukungan. 4. Gaya berkolaborasi atau collaborating style. Gaya kolaborasi mengacu pada perilaku bekerjasama dan tegas. Ini merupakan strategi menang dalam pendekatan penyelesaian konflik interpersonal. Orang yang menggunakan kolaborasi menginginkan untuk memaksimalkan hasil yang menang bersama. 5. Gaya berkompromi atau compromising style. Gaya berkompromi mengacu pada perilaku di tingkatan tengah antara kerjasama dan ketegasan.
Berkompromi umumnya digunakan dan diterima secara luas sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Oke, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5 tentang definisi konflik, prinsip konflik, dan orientasi konflik. Semoga teman-teman yang menonton video kami bisa paham dan mengerti ya bagaimana apa itu konflik dan cara mengatasi konflik itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.